Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue akan nge-review untuk iPhone 7 original teman-teman di tahun 2023. Jadi ini adalah iPhone yang gue beli dari teman kantor gue. Sebelumnya gue udah pernah bikin video gue beli iPhone 7 original. Buat yang belum nonton, boleh nonton link di atas ini teman-temannya, akan gue cantumkan buat kalian guys. Jadi tanpa banyak basa-basi, gue langsung pengen kasih ke kalian review untuk iPhone 7 ini di tahun 2023 gimana teman-temannya. Jadi let's go. Oke teman-teman, jadi sekarang kita bahas pelan-pelan teman-temannya. Untuk iPhone 7 ini sendiri itu gue beli dari temen gue secara pribadi ya, karena teman kantor gue. Terus untuk storage-nya 32GB. Gue cuma dapetin kotak doang sama chargernya guys ya. Jadi gue nggak dapetin apa-apa, sama dikasih softcase bonus 2. Softcase ini satu dan satunya lagi persis seperti ini, tapi dia ada kayak gantungan kunci di sini teman-temannya. Nah, kalau untuk dari desainnya gue nggak bisa bilang untuk iPhone 7 ini jadul, karena untuk iPhone SE 2022 itu sama persis desainnya, cuman bedanya kalau untuk SE 2022 bagian belakangnya itu kaca teman-temannya seperti iPhone 8. Nah, kalau untuk iPhone 7 ini dari sisi kemulusannya gue bisa bilang ini untuk mulusnya ya udah nggak terlalu mulus lagi ya. Untuk bagian port chargingnya di sini udah kelihatan kayak mulai pudar ya teman-teman, kayak ada lecet gitu. Terus kalau untuk bagian belakangnya di sini kalian bisa lihat sendiri, ini kayak ada jamur-jamurnya gitu teman-temannya. Ini efek dari pakai case dalam jangka waktu yang lama, nggak pernah dibuka sama teman gue itu teman-teman. Jadi pas dibuka dia kayak gini teman-teman. Ini bisa dibersihin sih, cuman ya butuh extra time ya untuk ngebersihinnya. Nah, untuk dari sisi kemulusannya di sini ada tompel guys ya, kalian bisa lihat sendiri tompel di sini ya guys ya. Nah, kalian bisa lihat di sini ada tompel. Kemudian untuk sisanya biasa-biasa aja, nggak ada masalah sama sekali teman-temannya. Gue nggak bisa bilang ini mulus banget, tapi gue bisa bilang ini nggak jelek guys ya. Untuk kemulusannya bisa gue kasih nilai mungkin di angka 7 aja teman-temannya, karena gue secara pribadi memang tidak expect ya untuk mendapat iPhone 7 dengan kemulusan yang masih mulus banget, karena gue lebih mengincar dari sisi originalitasnya guys ya. Nah, sekarang kita masuk ke part berikutnya. Oke guys, jadi sekarang kita bahas dari sisi kamera. Untuk iPhone 7 sendiri ini untuk kamera belakangnya itu di angka 12 megapiksel, bisa nge-record di 4K 30 frame per second teman-temannya, dan sudah support OIS juga nih. Nah, kalau untuk kamera depannya ini tuh hanya di resolusi 7 megapiksel, dimana bisa nge-record di 1080 aja teman-teman, belum bisa nge-record di 4K. Ya, ini tahun 2016 loh pas keluar guys ya. Nah, lanjut teman-teman, gue akan kasih lihat ke kalian untuk hasil video dan kameranya berikut ini sambil gue ngobrol guys ya. Nah, menurut pendapat gue secara pribadi, selama cahayanya cukup, bagus, terang di siang hari, itu untuk foto atau video itu masih bagus banget, tidak ada masalah sama sekali. Dan kalau kalian lihat sekilas ya, perbedaannya dengan iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone X itu nggak terlalu ketara teman-teman ya, kalau kalian ngelihat secara sekilas. Kalau kalian perhatikan detailnya, baru kalian tahu ternyata ini tuh iPhone 7 teman-teman ya. Nah, bagaimana kalau dalam keadaan low light teman-teman? Nah, bagi gue secara pribadi ini lebih baik banget ya daripada iPhone 6s, 6s Plus atau iPhone 6 teman-teman, kalau untuk dalam keadaan malam hari. Untuk keadaan malam hari itu masih bisa ya untuk take video yang lumayan bagus sih menurut gue secara pribadi teman-teman ya. Kalau untuk iPhone zaman sekarang kan itu udah ada yang namanya night mode ya. Berhubung untuk iPhone 7 ini belum ada yang namanya night mode, tapi gue bisa ngeliat kalau untuk hasil kamera di malam hari not bad teman-teman ya. Jadi nggak sejelek itu. Gue masih puas-puas aja dengan kamera depannya, dengan hasil kameranya di saat malam hari guys ya. Tapi semuanya gue balikan ke kalian karena semua tergantung dari selera masing-masing orang guys ya. Oke, sekarang kita masuk dari sisi performa guys. Jadi kalau kalian nanya ke gue, bang, untuk performa iPhone 7 sendiri itu gimana bang? Gue jujur teman-teman, gue tuh cuman pakai buat WhatsApp, untuk sosial media, terus Shopee atau Tokopedia teman-temannya, terus kemudian Instagram, Facebook, YouTube. Itu untuk game pun gue paling main Clash of Clans teman-temannya. Untuk Mobile Legends sendiri udah gue uninstall karena gue udah nggak main aktif lagi. Untuk PUBG juga gue udah jarang banget main PUBG teman-temannya. Nah, kalau kalian nanya ke gue bagaimana experience gue kalau misalkan kita gebar main game, sebenarnya masih bisa kok teman-teman, lancar-lancar aja. Tapi yang menjadi deal breakernya adalah dari suhu panas dan baterainya yang sangat-sangat cepat drop teman-temannya. Nah,
Bagi gue secara pribadi, kalau untuk baterai cepat drop itu masih oke lah ya, karena kualitas baterainya pun itu cuman sekitar 1900-an mAh besarnya teman-temannya. Jadi gue nggak mengharapkan performa baterai yang luar biasa. Tapi yang gue nggak tahan itu adalah suhu panas teman-temannya. Walaupun suhu panasnya itu tidak bikin handphone ini nge-lag saat main game, tapi itu mengganggu gue secara pribadi. Jadi kalau kalian tanya ke gue, bang, kalau untuk performanya main game gimana? Bisa, lancar, tapi udah nggak usah kalian ajak main lagi karena suhu panasnya itu udah nggak layak buat diajak main game ya teman-temannya. Nah, kalau untuk iPhone 7 gue sendiri ini tuh di angka 68% ya teman-teman untuk baterai health-nya sendiri guys. Kalian bisa lihat sendiri di sini untuk baterainya sendiri itu sudah service guys ya. Nah, kalian bisa lihat di sini sudah di angka 68%. Waktu gue beli sama teman gue itu di angka 69%. Jadi hampir 10 harian udah turun 1% lagi. Dan ini rencananya bakal gue ganti baterai teman-temannya. Nah, kita masuk sekarang lihat ke cara gue ngecas iPhone 7 ini teman-temannya. Nah, kalian bisa lihat sendiri dari jam 12 malam semalam teman-temannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada sampai 7 kali gue ngecas teman-temannya. Dari jam 12 subuh tadi sampai sekarang itu ada sekitar 7 kali gue ngecas teman-temannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kalian bisa bayangkan betapa repotnya kalian kalau kalian pakai iPhone 7 dengan kualitas baterai seperti ini. Gue yakin untuk kegiatan sehari-hari kalian nggak nyaman teman-teman. Karena gue pun nggak nyaman, tapi gue masih maklum. Karena baterai health gue tuh di angka 68%. Tapi kalau gue udah ganti baterai, apalagi kalau gue pakein Cortex ya yang double power atau Hippo atau Rocky Panda dan lain-lain, gue rasa untuk pemakaian gue sehari-hari itu udah nggak sampai harus 7 kali ngecas lagi teman-temannya. Nah, kalau untuk baterainya gue bisa maklumin, tapi kalau untuk suhu panasnya gue nggak bisa maklumi teman-temannya. Oke guys, sekarang kita masuk ke dukungan iOS. Kalau untuk iPhone 7 ini sendiri itu mentok di iOS 15 alias tahun lalu ya, terakhir untuk iPhone 7 ini dapat update iOS guys. Nah, untuk iPhone 7 ini sendiri itu masih mendapatkan update terbaru dari Apple yaitu di iOS 15.79, dimana bagi gue secara pribadi untuk 15.79 ini lebih baik daripada 15.78. Lebih baik dalam hal apa? Lebih baik dalam hal suhu panas teman-temannya. Kalau untuk iPhone 7 sendiri itu suhu panas sudah jadi makanan sehari-hari, tapi gue ngerasa memang untuk suhu panas di 15.79 ini ya makin kesini gue ngerasa kayak wah lebih baik daripada 15.78. Kalau untuk iOS 15.78 nggak gue mainin pun di standby mode itu lumayan boros ya untuk baterainya dan juga suhu panasnya berasa. Tapi di 15.79 standby mode-nya awet teman-teman, gue akui ya. Tapi kalau untuk suhu panasnya ya ada baikan sedikit lah dibandingkan dengan iOS 15.78. Nah, jadi bagi gue secara pribadi untuk iPhone keluaran tahun 2016 dan sekarang udah tahun 2023 masih dapetin update iOS dari Apple itu merupakan sebuah hal yang luar biasa. Bagi gue secara pribadi untuk iPhone 7 ini sendiri itu sangat gue cinta. Kenapa teman-teman? Karena yang paling gue suka dari iPhone 7 ini adalah satu, dia tuh mungil seperti ini teman-temannya. Satu tangan bisa dioperasikan dengan satu jari itu bebas. Kalian mau kemana aja itu nyantuy-nyantuy aja teman-temannya. Terus yang kedua adalah dari fitur Touch ID teman-temannya. Nah, ini sekarang kita bahas tentang fitur Touch ID lagi guys. Oke guys, jadi kalau untuk Touch ID ini sendiri kita bahas lagi teman-temannya adalah sebuah fitur yang memudahkan kita untuk membuka iPhone kita atau membeli aplikasi teman-temannya di iPhone tersendiri. Nah, bagi gue secara pribadi Touch ID itu lebih gue suka daripada Face ID. Karena untuk Face ID sendiri itu sempat menimbulkan problem bagi gue secara pribadi di saat COVID, dimana gue harus buka masker gue baru bisa buka iPhone teman-temannya. Sebelum akhirnya Apple memberikan jawaban update iOS di mana untuk iPhone 12 ke atas itu bisa buka iPhone-nya dengan menggunakan masker teman-temannya. Nah, bagi gua yang nggak suka repot menggunakan Touch ID ini lebih simple teman-teman. Jadi kalian tinggal touch itu enak banget. Dan gua secara pribadi juga ngerasain untuk iPhone 6, iPhone 6s Plus itu masih kalah ya untuk kecepatan Touch ID-nya ini teman-temannya. Jadi bagi gue secara pribadi, Touch ID itu adalah fitur yang sangat gue suka karena cenderung lebih simple, efektif, dan ya iPhone itu kayaknya lebih identik dengan Touch ID ya menurut gue secara pribadi. Balik lagi, ini adalah asumsi gue secara pribadi dan opini teman-teman. Kalian bisa sanggah dengan komen di kolom komentar guys.
Jadi untuk Touch ID sendiri itu adalah sebuah fitur yang menurut gua melegenda ya. Kalau di Android kan fingerprint, dan di Apple sendiri itu adalah Touch ID, dan fitur ini selalu gua cinta teman-teman ya. Kalau kalian gimana nih guys? Oke guys, jadi kalau untuk iPhone 7 ini sendiri kesimpulannya adalah bagi gua secara pribadi itu masih bisa ya gua pakai untuk gua. Karena pemakaian gua tuh terbatas hanya untuk WhatsApp, sosial media, balas-balas chat YouTube, bikin video sederhana, reel sederhana, short sederhana, ngedit di Canva sesekali, streaming film, main Clash of Clans. Jadi semuanya tuh masih bisa dilibas dengan layak di iPhone 7 ini teman-teman ya. Tapi untuk deal breaker yang paling utama adalah dari sisi baterai yang udah jelek banget, kemudian suhu panas yang udah nggak karuan ya suhunya. Baterai masih bisa gua toleransi, tapi kalau untuk suhu panas gua udah benci banget teman-teman ya. Jadi buat kalian yang suka multitasking, pemakaiannya aktif, nggak cocok lagi pakai iPhone 7 maupun iPhone 7 Plus. Nah, untuk iPhone 7 ini sendiri itu cocoknya buat kalian jadikan sebagai handphone kedua, itu cocok banget. Kalian mau jadikan sebagai handphone utama juga bisa, tapi jangan kalian ajak untuk multitasking atau main game teman-teman ya. Kemudian untuk kalian pantengin e-commerce kalian menggunakan iPhone 7 ini masih bagus banget. Untuk kalian kasih ke orang tua kalian sebagai iPhone untuk telepon-teleponan itu juga masih bagus banget teman-teman ya. Nah, berhubung iPhone 7 gue ini masih original banget teman-teman, jadi gue merasa kayak ya beruntung aja gue bisa dapetin iPhone 7 dengan kualitas yang masih original teman-teman ya. Nah, gue akan kasih lihat ke kalian ya salah satu contoh keoriginalitasan untuk iPhone 7 gue ini ya. Jadi di Triutur sendiri itu di angka 97% teman-teman ya, nggak pernah ganti apa-apa dari tahun 2018 rilisnya guys ya. Nah, gue akan tekan LCD gue ini teman-teman ya. Untuk LCD KW kalau kalian tekan ini akan langsung berbayang kayak ketekan gitu teman-teman. Ini gue akan tekan seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri ini gue udah tekan teman-teman, itu tidak ada bayangan sama sekali. Kalau kalian tekan iPhone kalian seperti ini dan ada bayangan, itu tanda-tandanya mungkin LCD kalian tuh pernah punya masalah atau udah pernah ganti teman-teman ya. Karena semua iPhone gue pun gue tekan LCD-nya seperti ini ya, dengan tekanan yang wajar dan normal, itu tidak ada bayangan sama sekali. Beda dengan iPhone 6s Plus gue dan iPhone 7 gue sebelumnya, pas gue tekan layarnya kayak gini, itu dia langsung berbayang teman-teman ya. Nah, sekian teman-teman review gue tentang iPhone 7 original di 2023 ya. Selama dia original, gue rasa masih sangat layak banget untuk kalian pakai sebagai handphone kedua maybe, ataupun untuk iPhone yang kalian pakai buat mantengin e-commerce kalian ya. Kalau nggak ya kasih orang tua kalian aja guys ya. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, happy weekend, dan bye-bye.